kurang semangat ya kan guru? Iya. Coba guru yang nyapa guru. Shalom anak KKR. Is, Ya. masih lemes. Masih lemas juga ya. Coba sekali lagi ya guru, serentak kita. Harusnya udah hebat nih Iya. kan guru. Ayo. Shalom anak KKR. Wow, puji Tuhan ya kan hebat. guru. Hari ini kita ngapain ya guru? Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu, ibadah KKR guru. Mendengarkan firman Tuhan. Iya. Pasti anak KKR selalu semangat ya kan guru? Ya pastilah, anak KKR itu harus semangat. Karena kita anak Tuhan, harus semangat. Apalagi anak KKR Persadanta. Iya, pastilah guru. Oke, untuk memulai ibadah kita akan berdoa dulu yang dibawakan oleh guru kita. Silahkan guru. Oke, anak-anak KKR semuanya, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ngintip-ngintip ya. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih sudah menjaga kami dan berkati kami hari ini. Dan saat ini kami mau ibadah sekolah minggu, biarlah Tuhan berkati kami supaya ibadah kami ini boleh kami nikmati dan kami boleh menjadi anak yang melakukan kehendak Tuhan dan jadi anak kesayangan Tuhan ketika kami boleh melakukan ibadah dan kami boleh tertib dan Tuhan menyertainya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, hari ini hari apa ya tuh guru? Hari apa ya? Hari Minggu. Oh guru. iya, hari Minggu guru. Hari Minggu harinya apa ya guru? Hari Minggu itu harinya Tuhan. Oke, kayaknya ada lagu pujian kita kan guru? Iya. Kita angkatkan pujian kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Anak KKR, semua kita bangkit berdiri, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke guru, kayaknya anak kakaknya masih kurang semangat ya kan Iya, guru? guru masih lemas-lemas. Coba tanya guru udah makan apa belum nih guru? Anak KKR udah makan? Kayaknya udah guru. Udah ya. Ramai kali suaranya Iya, ya kan guru? Hebat ternyata. Berarti Oke. harus lebih semangat lagi ya guru? Iya guru. Tuhan itu baik nggak ya guru? Baik guru, sangat baik. Apa sih baiknya Tuhan itu guru? Dia kasih kita kepintaran, Hmm. kasih kita makanan dari Iya. orang tua kita yang kerja. Nah, kasih kita kesehatan. Iya, siapa di sini yang sakit-sakit? Ayo. Nggak ada guru, anak KKR Persadanta semuanya sehat dan pintar. Oke, untuk itu kita angkatkan lagu pujian kita. Kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke guru, kita tadi sudah memuji Tuhan ya kan guru? Sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Anak KKR duduknya yang bagus, rapi, tidak menyenggol-nyenggol kawannya. Apalagi ya guru? Alkitabnya taruh di depan. Oke, kita angkatkan pujian kita bernyanyi lalap si katakan bujur. Lalap si katakan bujur, beritakan kemuliaan-Nya. Belin pemerena bantah, puji gelarna, di bata katiling gemanta, malam ateta. Tuhan di bata penalamanta, penanam nanam bas geluta. Meloncat enakan musuh, lalap mengatakan bujur. Ingatlah pedana rusur, segadang umur, di bata katiling gemanta, malam ateta. Tuhan di bata penalamanta, penanam nanam bas geluta. Oke, untuk itu sekarang kita mengumpulkan persembahan. Silakan diambil persembahannya, lipat persembahannya dengan bagus. Nah, sekarang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita angkatkan pujian kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hati dan pikiran kita dan kita berserah kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami, terkhusus di dalam ibadah kami kebaktian KKR Sekolah Minggu pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membacakan sebahagian dari firman-Mu. Kami bermohon kepadamu, Engkau turunkan hikmat-Mu, agar kami semua bisa membaca dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Ya, untuk pembacaan firman Tuhan, kami minta tolong Bang Epan untuk membacakannya kepada kita semua. Silakan Bang. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Ya, terima kasih kepada Epan yang sudah membantu kita untuk membacakan firman Tuhan. Silakan Pak. Oke anak-anak kami sekalian, guru juga punya tayangan nih, tayangan video singkat sekitar 2 menit untuk lebih membuat anak-anak kami memahami apa sebenarnya makna dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yuk kita sebentar menonton tayangan video yang menggambarkan bagaimana cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Silakan kita tonton bersama-sama. Ketika Yesus dan para muridnya menyeberang Danau Galilea, orang banyak pun mengikuti mereka. Setelah Yesus mengajar mereka, Yesus bertanya pada Filipus, muridnya, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yesus lalu meminta murid-muridnya untuk menyuruh orang-orang itu duduk. Setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur, dan membagikannya. Mujizat pun terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang yang ada di situ. Bahkan, setelah mereka selesai makan, terdapat sisa 12 bakul. Orang banyak itu pun takjub dan mereka pun ingin membawa Yesus untuk dijadikan raja, namun Yesus menyingkir seorang diri. Di sini kita melihat, Yesus menguji para muridnya. Filipus menjawab pertanyaan Yesus hanya dengan hitungan matematis, secara logika manusia. Sementara Andreas menyikapi persembahan seorang anak yang hanya 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada artinya.
Namun sungguh di luar dugaan, Yesus memutarbalikkan semuanya itu dengan mujizatnya. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah satu-satunya peristiwa yang tercatat di keempat Injil. Artinya peristiwa ini adalah sangat penting. Peristiwa ini tentunya memberi gambaran pada kita bahwa karya Tuhan di luar nalar manusia. Dan poin yang kedua adalah, walaupun persembahan yang kita berikan itu kecil, jika Tuhan berkenan, maka akan membawa kebaikan bagi banyak orang. Oleh karena itu, dalam menghadapi kesulitan hidup, yang tidak mungkin terpecahkan dengan akal pikiran, kita harus tetap percaya pada karya keselamatan Tuhan pada hidup kita. Mujizat Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Oke, anak-anak kami sekalian sudah sama-sama kita tonton ya. Tayangan bagaimana Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat ternyata. Dan hari ini, anak-anak kami sekalian, kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Tema kita adalah suka berbagi. Coba guru tanya sekali lagi, apa tema kita? Suka berbagi. Lalu guru, apa kaitannya memberi makan 5.000 orang dengan suka berbagi? Nah, anak-anak kami, anak KKR dimanapun berada, inilah yang guru mau terangkan dan sampaikan kepada kita semua. Bagaimana ya dalam cerita itu yang Tuhan melakukan mujizat, kemudian kita diajak untuk suka berbagi. Ceritanya tadi seperti yang kita dengar di Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 itu adalah ketika Tuhan Yesus akan pergi ke Danau Tiberias dan banyak sekali orang yang mengikutinya. Berlomba-lomba ingin tahu. Katanya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Ayo kita lihat langsung bagaimana dia mengajar, bagaimana dia melakukan mujizat. Akhirnya ribuan orang berbondong-bondong untuk terus mengikuti Tuhan Yesus. Lalu ketika hari katanya sudah mulai sore dan orang tetap setia menantikan dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana kita bisa memberikan makan orang yang ada di sini? Tuhan Yesus berkata demikian kepada muridnya. Lalu muridnya disuruh untuk mencari bekal makanan. Akhirnya hanya didapat 5 roti dan 2 ekor ikan dari anak kecil yang membawa bekalnya ketika dia mengikuti Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Anak kecil tersebut dengan ikhlas, dengan sukarela memberikan bekal yang harusnya bisa dia makan untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus. Wah, di sini dia tema suka berbaginya. Ternyata anak kecil itu memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas, tidak pelit, tidak sombong, tidak egois, tapi dia mau berbagi. Dan Tuhan Yesus kemudian berdoa, mendoakan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan disuruhlah murid-murid Tuhan Yesus membagikan kepada semua yang hadir pada saat itu. Ada 5.000 orang dewasa yang laki-laki saja, belum termasuk yang ibu-ibu dan anak-anak. Bayangkan, lebih dari 5.000 sebenarnya. Dibagi makanan yang telah didoakan Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan tersebut. Semuanya kenyang. Dan mujizatnya, hebatnya lagi, ada sisa berapa anakku? Sisa 12 bakul. Nah, disinilah luar biasanya Tuhan kita membuat mujizat. Berawal tadi dari mana? Dari seorang anak kecil yang mau berbagi bekal makanan yang harusnya untuk dirinya sendiri, tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan mujizat dari bekal makanan yang dibawa oleh anak kecil tersebut. Anak-anak kami sekalian, anak-anak KKR dimanapun berada, hari ini ketika firman Tuhan ini sampai kepada kita, kepada kalian semua, ini adalah sebuah ajakan untuk semua anak-anak KKR.
agar juga meniru tindakan yang dilakukan oleh anak kecil yang ada di Yohanes 6 tadi. Coba sekarang guru ingin tanya nih, di dalam kehidupan sehari-hari, ketika di sekolah, ketika di rumah, ketika di lingkungan, atau di mana-mana, pernah nggak punya pengalaman berbagi kepada sesama? Coba siapa yang bisa jawab? Guru yakin pasti ya. Mungkin ada yang punya pengalaman waktu di sekolah, ada kawannya yang berangkat ke sekolah, pensilnya ketinggalan. Kamu punya 2 pensil, terus kamu serahkan kepada dia, kamu pinjamkan. Itu juga berbagi. Jangan malah, rasain ya, nggak bawa pensil dia, nggak bisa menulis. Ampus, ya, jangan begitu. Tapi kalau teman kita kesulitan, kita pinjamkan kepada dia. Atau misalnya lagi di rumah, kamu dengan kakak atau dengan adik, ya kan? Ada mainan, ya kan? Bisa nggak berbagi? Harus dong berbagi. Atau ketika bermain dengan teman-teman, kamu punya kelereng atau kamu punya stick misalnya, teman-temanmu, ayo kita main berbagi, harus dong, ya. Itulah ciri-ciri anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak KKR, ya kan? Jadi harus mau berbagi. Emang kenapa sih guru harus berbagi? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Apa sih manfaatnya kalau berbagi? Oh, begitu ya. Ingat nakku, ketika kita berbagi, ya kan, kepada orang lain, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Kamu sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, orang yang berbagi itu tidak pernah kekurangan. Karena dia memiliki. Ya kan? Karena kamu punya pensil 2, maka kamu bisa pinjamkan kepada kawanmu. Berarti kamu memiliki. Hati kita pun senang, bisa membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Ya kan? Jadi, kesimpulannya yang mau guru sampaikan kepada kita adalah, anak-anak Tuhan itu di dalam kehidupannya harus mau berbagi. Seperti anak kecil tadi yang mau membagikan, memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi mujizat yang luar biasa. Begitu juga kalian nanti dengan melakukan hal yang baik seperti berbagi, menjadi modal kalian untuk berhasil suatu saat kelak. Makanya selalu minta tuntunan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, agar semua yang kita lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya katanya, the power of giving. Ada kekuatan ketika kita memberikan kepada orang. Bukan sekedar memberikan materi ya. Boleh juga nih kalau ada kawannya yang kesulitan dalam hal mengerjakan PR matematika. Dia datang kepada kamu untuk meminta tolong mengerjakan, sama-sama belajar. Itu juga berbagi. Tetapi jangan berbagi ketika, jangan berbagi ketika ujian. Kalau berbagi ketika ujian itu sudah apa? Mencontek namanya, itu udah dosa. Tapi ketika sebelum ujian belajar bersama, itu baru bagus. Oke? Ya, anak-anak kami sekalian, itu yang bisa guru sampaikan kepada kita semuanya. Firman Tuhan pada hari ini. Untuk menutupnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami semua anak-anak Tuhan untuk bisa memahami dan melaksanakan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Sehingga di dalam hidup kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami bisa berbagi dengan orang lain. Apa yang kami miliki kami sadari Tuhan, semua berasal daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai kami, hidup kami, kepintaran kami, keberadaan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Iya, anak-anak kami sekalian, sekarang kita akan berdoa doa syafaat. Kita kembali berdoa, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, karena saat ini
kami sudah mengumpulkan sebagian daripada apa yang kami rasakan berkat Tuhan melalui persembahan kami. Berkati Tuhan sehingga persembahan ini bisa dipakai di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, terkhusus di KKR Tuhan. Kami juga berdoa kepada seluruh orang tua kami, berikan kesehatan, rezeki, umur yang panjang agar bisa tetap mendukung kami, anak-anak KKR di dalam ibadah kami. Begitu juga guru-guru kami, guru KKR yang melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapak, Engkau berkati, berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan rezeki agar tetap semangat di dalam menjalankan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, terkhusus di tengah-tengah KKR Tuhan. Begitu juga kami berdoa kepada BPMR, kepada pendeta Serayan, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan semua yang melayani di tengah-tengah gerejamu Tuhan. Engkau berkati, berikan hikmat, berikan kesehatan dan rezeki, agar semuanya Tuhan bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja dengan baik dan terpuji termulia nama Tuhan. Kami juga berdoa kepada seluruh anak-anak KKR, terkhusus di runggun kami GBKP Persadanta, begitu juga anak-anak KKR dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur, menyertai, membentuk, membimbing, mengajari sehingga seluruh anak-anak KKR dapat menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupannya. Anak-anak KKR menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan di dalam hidupnya dia melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terkhusus juga dengan kondisi pandemi yang berada di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati seluruh aparatur pemerintahan kami, aparatur kesehatan yang bertugas di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparatur pemerintahan untuk memanajemeni kondisi wabah ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Engkau berikan kekuatan, hikmat, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga kami Tuhan ajari agar tetap di dalam kehidupan kami menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami bisa terhindar dari virus ini dan kami tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Banyak yang kami minta dalam doa kami, tapi kami percaya Tuhan luar biasa dan Tuhan mencukupi kami dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Di atas segalanya, ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa Bapa kami. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, kebaktian kita sudah selesai. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Shalom.